Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi kedua bab sistem saraf. Setelah kita memahami konsep dari sistem koordinasi di materi sebelumnya, sekarang kita lanjut buat lebih dalam memahami bagaimana konsep dari sistem sarafnya. Oke, langsung saja mari kita belajar. Pada materi konsep sistem saraf ini, saya bakalan ngejelasin soal rangsang, jenis sistem saraf, serta reseptor dan efektor. Kita bahas mulai dari rangsang. Jadi, rangsang ini tuh merupakan sinyal yang direspon sama tubuh kita. Rangsang itu ada dua, yaitu impuls dan juga stimulus. Buat perbedaannya, untuk stimulus, ini tuh merupakan rangsang yang asalnya dari luar tubuh dan diterima sama sistem indera kita. Sedangkan kalau impuls, ini tuh bentuk rangsangan yang dihantarkan di sepanjang sistem saraf. Buat lebih jelasnya lagi, itu seperti ini. Jadi saat kita menerima rangsangan berupa cubitan dari luar tubuh menuju sistem indera kita yaitu kulit, maka rangsangan itu disebut dengan stimulus. Nah, setelah kita menerima rangsangan berupa stimulus, maka sistem indera kita bakalan ngirim rangsangan tersebut ke sistem saraf pusat melewati sistem saraf. Nah, rangsangan yang beredar di seluruh sistem saraf ini namanya adalah impuls. Oke, semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut sama jenis-jenis sistem saraf. Jenisnya itu ada dua, yaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Perbedaannya untuk sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan juga sumsum tulang belakang, yang mana fungsinya buat menerjemahkan dan juga mengolah sebuah impuls atau rangsangan yang beredar menuju saraf pusatnya. Sedangkan kalau sistem saraf tepi, ini tuh sebuah saraf yang memanjang dari sistem saraf pusat menuju seluruh tubuh. Ya, bisa dibilang sistem saraf tepi ini itu kayak lintasannya dari sebuah impuls. Karena tugasnya buat nganterin sebuah impuls. Mau itu dari reseptor menuju saraf pusat ataupun dari saraf pusat menuju efektor. Nah, terus apa sih reseptor dan efektor? Oke, kita lanjut. Reseptor dan efektor. Kita mulai dari reseptor. Reseptor ini bagian tubuh yang mendeteksi stimulus atau mendeteksi sebuah rangsangan dari luar tubuh ya. Nah, stimulus ini itu bakalan diubah menjadi bentuk impuls. Contohnya reseptor pada kulit sob. Sementara itu, kalau efektor, ini adalah bagian tubuh yang merespon impuls, contohnya otot. Contohnya, saat kita mencium bau busuk, maka tangan kita bakalan langsung menutup hidung. Nah, reseptor di sini itu adalah hidung. Dan efektornya itu adalah tangan kita. Contoh satu lagi yang lebih rinci dan juga jelas, yaitu ketika kita dicubit, yang mana ini merupakan sebuah stimulus ya. Maka reseptor yang ada di kulit kita ini bakalan menerima stimulus yang kemudian akan diubah menjadi sebuah impuls. Impuls ini bakalan dihantarkan oleh saraf tepi menuju saraf pusat. Di saraf pusat, impuls ini bakalan diproses dan diteruskan menuju efektor yang cocok. Contohnya di kasus ini adalah otot pernapasan. Jadi otot pernapasan ini setelah menerima impuls akan ngasilin respon berupa teriakan. Makanya kalau kita dicubit, kita terkadang bakalan teriak. Jelas ya? Nah, jadi sob, kalau kita urutkan, alur dari sistem saraf itu seperti ini. Yaitu dari stimulus diterima oleh reseptor, kemudian stimulusnya itu diubah menjadi impuls yang akan dihantarkan ke saraf pusat melalui saraf tepi. Kemudian impuls diterjemahkan dan dikirim menuju efektor yang tepat melalui saraf tepi juga untuk menghasilkan sebuah respon. Oke, jadi seperti itu ya konsep dari sistem saraf. Selanjutnya, kita bakalan lebih dalam lagi mempelajari soal sistem saraf ini. Semoga di materi kedua ini dapat dicerna, berfungsi, dan hidup untuk Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi see you next video sob.